kesempatan kepada kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami bersama, yaitu tema tentang aku mau beriman. Kami akan menjelaskan semua. Apa itu beriman? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, beriman adalah mempunyai iman atau ketetapan hati, mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara mudah, beriman pada dapat diartikan sebagai keyakinan penuh pada suatu atau seseorang. Beriman adalah saat kita percaya dulu dan terus berharap kepada Tuhan, walaupun belum melihat hasil akhirnya. Sebagai anak Tuhan, kita diajarkan agar beriman atau percaya penuh kepada Tuhan, serta percaya sepenuh pula kepada janjinya dan rencananya. Proses beriman bagi anak-anak bukanlah hal yang mudah. Anak yang beriman akan berjuang untuk mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Tuhan seperti kisah Musa dan Harun yang senantiasa beriman kepada Tuhan dan setia mendengarkan serta melakukan perintah Tuhan. Beriman kepada Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan melalui kisah 10 tulah di Mesir, bukan pengerjaan atas tulah yang akan dipelajari, tetapi melalui kisah ini anak-anak diajak untuk selalu beriman atau percaya kepada Tuhan dengan mengajarkan bagaimana bagiannya, sama seperti Musa dan Harun yang senantiasa beriman 10 tulah pada Raja Firaun dan beriman dan setia mendengar perintah Allah untuk menyampaikan 10 tulah kepada Raja Firaun dan mempercayai perkataan dan rencana Allah. Nah, di situ mereka juga taat melakukan setiap perintah Allah yang berikan, sekalipun mereka harus berhadapan dengan musuh yang jahat dan kuat, tetapi mereka tidak gentar dan tetap setia mengerjakan perintah Allah yang diberikan dan mempercayainya. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang 10 tulah. Yang pertama itu kitab Keluaran, dia mengisahkan 2 peristiwa yang penting dalam sejarah umat Israel. Peristiwa pertama adalah peristiwa keluarnya umat dari tanah Mesir. Peristiwa penting yang kedua adalah peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kisah bermula dari bangsa Israel telah tinggal di tanah Mesir sedang kurang lebih 430 tahun. Selama tinggal di tanah Mesir, bangsa Israel sangat menderita sebab mereka menjadi budak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah 10 tulah dalam bahasa Ibrani, yaitu Eser Hamkot, adalah 10 bencana yang didatangkan oleh Tuhan atas bangsa Israel sebagaimana dikisahkan dalam kitab Keluaran pasal 7 sampai 12 untuk meyakinkan Raja Firaun agar membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan dan pergi ke tanah Kanaan. Oke, baik. Di sini saya akan menyebutkan 10 tulah di tanah Mesir. Yaitu yang pertama, air menjadi darah. Sungai dan semua sumber air berubah menjadi darah sehingga menewaskan ikan-ikan dan semua kehidupan air lainnya. Sedangkan yang kedua adalah katak, dan juga yang ketiga adalah nyamuk. Yang keempat, lalat ikan. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, barang yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Dan yang kesembilan, gelap gulita. Kesepuluh, kematian anak-anak sulung di semua keluarga Mesir.
Dari kisah 10 tulah di Mesir, kita belajar tentang keberanian serta iman Musa dan Harun dalam melaksanakan panggilan Allah. Di balik dahsyatnya 10 tulah yang diturunkan Allah bagi Raja Firaun dan orang Mesir, ada iman, ketaatan, dan kesetiaan yang ditampilkan oleh sosok Musa dan Harun. Melalui kisah Musa dan Harun inilah, anak-anak bisa belajar tentang pentingnya beriman pada segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebagaimana Musa dan Harun yang juga selalu percaya kepada perintah dan rencana Tuhan dan setia untuk melakukan segala apa yang dikatakan Tuhan. Baik, di sini juga kami akan menyiapkan media atau metode yang perlu kami terapkan untuk anak-anak sekolah minggu atau anak-anak remaja, di mana kami menyiapkan di sini kami mengajak anak-anak untuk mengisi teka-teki silang, yaitu di dalam 10 tulah. Sekian.